Baik, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan masuk dalam materi perilaku kelompok dalam organisasi. Kita lanjut. Yang pertama, teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok ini adalah gagasan dari seorang ilmuwan yang menyarankan agar suatu kelompok dapat berkembang menjadi tim yang sukses. Perlu berkembang melalui 4 tahap, yaitu forming, storming, norming, dan performing. Lanjut. B itu bentuk-bentuk kelompok. Teori pembentukan kelompok. Berikut bentuk-bentuk kelompok. Teori pembentukan kelompok menjelaskan 4 buah teori yang penting dalam teori pembentukan kelompok. Yang pertama adalah teori propinquity. Teori paling dasar menjelaskan afiliasi adalah kedekatan. Yang kedua adalah teori Human. Menurut George Humans, semakin banyak kegiatan yang dibagikan orang, semakin banyak interaksi yang ada dan semakin kuat akan kegiatan dan sentimen mereka bersama, dan semakin banyak sentimen yang dimiliki orang untuk satu sama lain, dan semakin banyak pula kegiatan yang mereka bagikan dan interaksi. Lanjut. Sekelompok individu yang membentuk grup, individu berdedikasi dan dasar akan peran dan tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan kelompok dan organisasi mereka. Yang berikut adalah ukuran grup. Sulit untuk menentukan kelompok ukuran optimal, tetapi ukuran akan tergantung pada masalah yang diharapkan dapat ditangani oleh suatu kelompok. Berikut adalah norma kelompok. Norma kelompok adalah pedoman informal untuk perilaku dan kode etik yang memberikan beberapa perintah untuk kegiatan dan operasi kelompok. Baik, yang berikut yaitu faktor-faktor dalam kepaduan kelompok. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi keterpaduan kelompok dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu kesamaan sikap dan nilai. Salah satu sumber keterpaduan kelompok yang paling kuat adalah kesamaan dalam sikap nilai di antara anggota kelompok. Selanjutnya, ukuran grup. Kelompok kecil efektif. Semakin besar ukuran grup, semakin kecil keterpaduan grup tersebut. Ketika grup ini kecil, yang berikut adalah ukuran grup. Ketika grup ini kecil, anggotanya memiliki kontak tatap muka yang konstan. Dengan demikian ada tingkat interaksi dan komunikasi tinggi satu sama lain. Berikut waktu. Waktu sangat wajar bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan orang lain atau orang satu sama lain, macam saling gitu, semakin mereka akan mengenal satu sama lain dan semakin banyak kecenderungan untuk menjadi lebih dekat satu sama lain. Yang berikut adalah lokasi. Lokasi kelompok memainkan peran penting dalam menentukan kekompakan. Yang berikutnya adalah status. Status suatu kelompok menentukan tingkat keterpaduan kelompok sampai batas bertemu. Kemudian kesulitan dalam masuk. Semakin sulit untuk masuk dalam suatu kelompok, semakin kohesif kelompok itu. Alasannya adalah bahwa dalam kelompok eksklusif dan elit, anggota dipilih berdasarkan karakteristik tertentu. Dan karakteristik ini menjadi umum untuk menambah tingkat suka dan ketertarikan terhadap satu sama lain. Yang berikut adalah ketergantungan antar kelompok. Ketergantungan antar kelompok yaitu ketika setiap anggota kelompok memiliki kegiatan independen, kekompakan di antara anggota kelompok tersebut akan kurang dibandingkan dengan kelompok yang anggotanya melakukan operasi yang saling bergantung satu sama lain. Yang berikut yaitu perilaku manajemen. Perilaku manajemen memiliki pengaruh langsung pada tingkat keterpaduan yang ada dalam suatu kelompok. Kemudian pergantian anggota. Untuk membuat kelompok lebih kohesif diperlukan. Yang berikut adalah pergantian anggota. Untuk membuat kelompok lebih kohesif diperlukan beberapa tingkat hubungan yang stabil di antara anggota. Semakin tinggi tingkat pergantian anggota, semakin tidak kohesif untuk suatu kelompok. Yang selanjutnya adalah ancaman. Ancaman adalah kekuatan yang sangat kuat
yang menyatukan kelompok, terutama ketika dari luar grup. Berikutnya yaitu keberhasilan sebelumnya dan tujuan bersama. Ini adalah keberhasilan sebelumnya dan tujuan bersama. Ketika sebuah kelompok mencapai tujuan yang bermakna, kekompakan kelompok meningkatkan. Keberhasilan dibagi oleh semua anggota dan masing-masing merasa bertanggung jawab atas pencapaian tersebut. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama kadang-kadang suasana umum kelompok meningkatkan keterpaduan. Suasana keseluruhannya tergantung antara lain pada Yang terakhir adalah kerjasama. Kadang-kadang suasana umum kelompok meningkatkan keterpaduan sehingga suasana tersebut secara keseluruhan tergantung antara lain pada kepemimpinan. Oke teman-teman, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang belum paham bisa bertanya. Saya berterima kasih sudah paham. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi.